Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sepertinya pejabat kita itu tiap hari selalu aja ada gebrakannya teman-teman. Kali ini bukan gebrakan yang positif, tapi cenderungnya adalah negatif yang datang dari seorang anggota DPRD di Provinsi Gorontalo atas nama Wahyudin Moridu. Ini kita sudah lihat videonya. Videonya sih memang kesannya kayak bercandaan, tetapi efeknya nggak bercanda loh. Karena anggota DPRD dari fraksi PDIP Perjuangan ini, menurut keterangan dari juru bicara PDIP Guntur Romli, itu sudah secara resmi memberhentikan dari keanggotaannya sebagai anggota PDIP. Apakah ini sekaligus otomatis akan menghentikan dia menjabat sebagai seorang anggota DPRD? Sepertinya sudah mengarah ke sana, tapi butuh proses ya. Tidak serta-merta seperti itu. Tapi kita bahas adalah poin-poin bagaimana kronologinya, kondisi yang terjadi pada saat dugaannya Wahyudin Moridu itu beserta dengan kekasihnya, atau mungkin bukan pernikahan secara resmi, dugaannya perempuan tersebut adalah inisialnya FT, atau Fadilan, yang sengaja diduga menyebarkan video tersebut karena meminta tanggung jawab karena saat ini sedang berbadan dua. Nah, kita lihat kan ada video yang pertama dengan sosok perempuan tersebut yang membuat masyarakat marah, tapi di bagian video yang kedua pada saat minta maaf ke masyarakat, kok sosok perempuannya berbeda? Coba kita bahas di bagian awal terlebih dulu pada saat video itu viral. Tapi sebelum video itu viral, kita juga akan melihat video secara singkat pada saat si sosok anggota DPRD ini mencalonkan diri dan juga kampanye sembari menangis. Oke, ini salah satu cuplikannya yang aku lihat dari sejumlah sosial media berikut ini. Nangis ya, waktu sebelum jadi anggota DPRD. Kayaknya meminta. Nah, kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. oh yes. Perempuannya beda ya sama yang minta maaf. Aja uang negara ini kan, kita habiskan aja. Oke. Negara ini makin miskin. Ya itulah intinya, kata-katanya bilangnya kita gunakan uang negara untuk perjalanan ini, kemudian habiskan uang negara, kita rampok biar makin miskin. Nah, ini sebenarnya sudah ada keterangan, sudah ada penyidikan secara langsung dari Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo, Vikram Salilama, yang mengatakan bahwa video tersebut itu direkam pada Juni 2025 dan kondisi dari Wahyudin Moridu katanya di bawah pengaruh alkohol. Aku lihat memang ada sih di mobil tersebut ada botol yang identik seperti alkohol dan sudah diakui. Nah, jadi menurut Ketua Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa Fadilan itu yang bersama si anggota dewannya bukanlah istri Syah. Artinya bisa dua interpretasi. Apakah sudah menikah secara siri atau hanya kekasih? Motifnya kenapa video di bulan Juni tersebut baru disebarkan sekarang? Karena dugaan sakit hati dan minta tanggung jawab. Minta tanggung jawab ini berarti interpretasinya adalah sekarang sosok perempuan tersebut berbadan dua. Nah, kemudian ini adalah kondisi saat si anggota dewan tersebut akan tugas ke Makassar, Sulawesi Selatan. Dan memang sudah dikonfirmasi ke pimpinan dewannya bahwa itu adalah betul perjalanan dinas secara pribadi. Tapi untuk urusan dengan siapa dia perginya, itu di luar kontrol dari ya anggota pimpinan dewannya. Dan kami menurut Ketua BK ini bahwa tidak bisa memberhentikan secara langsung, itu adalah hak dari partai pengusung dan kami hanya merekomendasikan aja. Tetapi Guntur Romli, jubir PDIP, mengatakan bahwa kami minta maaf atas kelakuan anggotanya dan sudah melakukan evaluasi dan tindakan kepada Wahyudin ini udah nggak bisa lagi dimaklumi dan pelanggaran sangat berat, maka kami sudah memecatnya sebagai anggota PDIP. Dan otomatis kalau sudah dipecat seperti ini, keanggotaannya sebagai anggota DPRD juga pasti akan dipecat, tapi butuh proses dan butuh penggantinya siapa nanti yang akan menempati posisi DPRD tersebut. Nah, kemudian pada saat minta maaf nih teman-teman, ini yang ngebuat kita salah fokus juga. Karena pada saat aku lihat video minta maafnya, ini kan kayaknya bukan sosok perempuan yang ada di video yang pertama.
tapi ini sepertinya adalah sosok perempuan yang lain, Saya Wahyu dan itu Morido, adalah istrinya. anggota DPRD Provinsi Mhm. Gorontalo. Bersama ini saya didampingi oleh istri saya Megawati Nusi. Dengan ini Kuat atas banget nama ya istrinya ya. pribadi dan keluarga, saya memohonkan maaf atas video yang telah diviralkan di media TikTok beberapa waktu lalu. Sesungguhnya Bapak dan Ibu sekalian, saya tidak Dia matanya sambil melihat kayak ada skrip ya, menyinggung perasaan masyarakat Gorontalo yang saya biar miliki. fokus apa yang Semua ini disampaikan. murni kesalahan saya, Bapak dan Ibu sekalian, Mhm. dan atas kejadian ini dari hati yang paling dalam, saya mohonkan maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya, Bapak dan Ibu sekalian, apapun konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini, saya, keluarga, dan teman-teman dekat, saya mohonkan maaf, dan saya bersama istri saya siap menanggung konsekuensi yang ditimbulkan atas video ini. Oke, gentleman sih ya. Paling nggak dari Wahyudin Morido bilang bahwa saya siap dengan segala macam konsekuensi. Salah satunya adalah diberhentikan sekarang ini. Tetapi yang menjadi salah fokus netizen adalah sosok perempuan istrinya ini kuat banget ya. Awalnya adalah kita pikir yang di video viral pertama tersebut adalah bersama istrinya, tapi ternyata itu bukanlah istri sahnya. Nah, ini menjadi salah satu kayak apa ya, apes nggak sih? Karena jujur yang disampaikan dari Wahyudin Morido itu, kalau seandainya tidak diviralkan, kayaknya hal yang biasa-biasa aja gitu. Kayaknya namanya bercanda gitu. Apalagi kondisinya dalam kondisi di bawah pengaruh alkohol. Tetapi berbeda cerita karena jabatannya adalah sebagai ya pejabat publik dan juga dituntut masyarakat untuk bersikap yang baik, tapi malah melakukan hal seperti itu ya udah apes banget sih. Dan hebatnya dari sang istri ini dengan pegangan tangan, terlepas masalah pribadinya seperti apa, ya ini menjadi salah satu pertanda dan juga penjelasan ke masyarakat bahwa pada akhirnya pada saat seseorang itu terjatuh, orang yang paling siap menerima kamu apa adanya adalah keluarga inti, termasuk istri, orang tua, anak, dan sebagainya. Nah, kemudian motif dari si FT ini bagaimana kelanjutannya? Kalau seandainya memang betul dia hamil gitu dan meminta pertanggungjawaban, kelanjutannya seperti apa? Ini ya sisi pribadi yang aku lihat, biarkan mereka menyelesaikan permasalahan ini. Tapi kalau memang betul bahwa si Fadilan tersebut hamil karena Wahyudin Morido, ya aku harap sih juga tanggung jawab ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga ada sosok yang tidak bersalah adalah anaknya sendiri. Nah, yang janggal berikutnya adalah terkait dengan laporan LHKPN atau laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Janggalnya di mana? Karena gini, aku lihat dari laporan hartanya itu kok minus gitu loh. Padahal dengan gaya hidupnya, dengan mobil yang dibawa, dengan ya apalagi kalau sudah memiliki, mohon maaf nih, ada pasangan lebih dari satu, kan kayaknya nggak mungkin ya pasangan tersebut dibawa dalam kehidupan yang menderita. Misalnya nih, ada keterangan dari LHKPN bahwa untuk Wahyudin Morido, jabatan sekretaris fraksi, LHKPN-nya ada tanah dan bangunan seluas 2.000 meter persegi, 72 meter persegi di Kabupaten Kota Boalemo, warisan katanya 180 juta. Alat transportasi dan mesin tidak ada. Harta bergerak lainnya tidak ada. Surat berharga itu kayak saham, obligasi, nggak ada. Kas dan setara kas 18 juta. Harta lainnya nggak ada. Hutangnya 200 juta. Jadi total harta kekayaannya minus 2 juta. Menurut aku ini sangat janggal banget. Ini adalah sebagai indikasi kepada KPK, jangan begitu percaya aja pada saat mendapatkan laporan LHKPN dari para pejabat publik, termasuk juga anggota DPRD di sini. Kejanggalannya adalah begini, pertama alat transportasi dan mesin kok tidak ada. Apakah mobil yang dipakai tersebut adalah mobil dinas atau mobil milik istrinya? Ada beberapa dugaan terkait dengan kejanggalan LHKPN ini adalah misalnya, semua aset yang dimiliki oleh si Wahyudin Morido dugaannya bukan atas nama dirinya. Bisa aja atas nama istrinya atau atas nama anaknya atau atas nama orang lain. Itu adalah dugaan yang pertama. Yang kedua adalah dugaannya mungkin memang tidak dilaporkan. Kalau masalah gaji aja teman-teman, gaji aja dia bilang kasnya
cuma 18 juta. Padahal pendapatan dari anggota DPRD itu berapa puluh juta, bahkan bisa ratusan juta lebih per bulannya dengan berbagai macam perintilan yang bisa kalian cek. Jadi, pada saat kita melihat data seperti ini, aku rasa it's too good to be true. Maksudnya dengan dia minus 2 juta, kita kan sudah ngebayangin gitu ya, orang dengan pendapatan seperti ini, orangnya harusnya bisa sesederhana mungkin, tetapi dengan dia ada alkohol di sebelah mobilnya, dengan sosok perempuan yang diduga adalah wanita idaman lain atau kekasih atau bahkan dikasiri dan sejenisnya, itu kan sudah mengindikasikan bahwa lifestyle-nya itu tidak sesuai dengan pendapatan dan juga penghasilannya. Nah, dengan sikap yang seperti ini, banyak masyarakat yang curiga, apa jangan-jangan Wahyudin Morido ini waktu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD menggunakan cara-cara yang, mohon maaf nih, dugaannya misalnya menggunakan kayak money politik, ngeluarin uang untuk menjadi anggota DPRD. Karena kan ini bukan hal yang baru lagi ya teman-teman di Indonesia. Kalau kita mau terpilih menjadi seorang dewan gitu ya, itu butuh uang berapa miliar dan sebagainya. Siapa yang memodalinya? Dan apakah kebijakan-kebijakan yang diambil sebelum nyampe setahun dia menjabat, ada hal-hal yang indikasi mengarah ke KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, itu juga harus didalami. Menurut aku dengan kejadian ini, aku harap tidak hanya berhenti pada saat sampai pada urusan pribadinya tentang sosok perempuan tersebut yang bersama Wahyudin Morido, tetapi juga adalah terkait dengan kebijakan-kebijakannya kalau memang ada unsur KKN-nya. Jujur sih, dengan melihat seorang anggota dewan yang minum-minum seperti itu di tengah jalan, ada banyak sekali pelanggaran yang telah dilakukan. Pertama, kalau pengakuannya Wahyudin tersebut menyetir dalam kondisi mabuk, itu jelas pelanggaran hukum. Yang kedua, ada perempuan lain pada saat berdinas, urusan-urusan seperti itu aja, dia tidak bisa mengontrol diri. Apa kabar kalau, mohon maaf, seandainya mendapatkan tawaran untuk membuat kebijakan atau aturan yang sifatnya adalah terkait dengan KKN. Jadi, kalau memang kualitas hatinya, kita nggak berhak sih menghakimi seseorang, tetapi dengan treatment dan perilaku seperti ini kayaknya agak sulit ya untuk memiliki sudut pandang yang positif kepada Pak Wahyudin. Yang aku bisa apresiasi sekarang adalah paling nggak dari Wahyudin ini bersedia menerima konsekuensi sampai akhirnya dipecat. Dan yang paling hebatnya lagi sang istri begitu. Terlepas ada cerita apa di balik ini semua, yang begitu percaya diri menemani suaminya untuk meminta maaf. Padahal dia tidak ada keterkaitan dengan peristiwa ini gara-gara sosok suami bersama dengan perempuan lain tersebut. Nah, selanjutnya seperti apa? Kalau aku lihat kenapa anggota jubir, anggota PDIP ini langsung dilakukan pemecatan oleh Guntur Romli, jubir PDIP. Ini karena efek dari kayak Nepal sih. Karena kan kita tahu ya, banyak masyarakat sekarang tuh yang geram dengan pejabat-pejabat negara yang kesannya semena-mena melakukan hal-hal yang tidak pantas. Kalau ini tidak dilakukan eksekusi secara cepat oleh PDIP, takutnya nanti seperti kejadian di Nepal atau bahkan di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Rumah sejumlah anggota dewan itu dijarah, bahkan juga dihancurkan, dan banyak sekali hal-hal yang ngeri, apalagi kalau ini terjadi di daerah. Di Jakarta itu relatifly orang-orangnya mungkin lebih tidak begitu emosional, karena ada sebagian orang yang bilang bahwa orang-orang di daerah Anjas itu jauh lebih emosional, apalagi menyangkut hal-hal yang sensitif seperti ini. Ini adalah langkah yang terbaik aku lihat untuk dilakukan, karena kalau ini tidak ada konsekuensi, khawatirnya nanti bakal diamuk sama massa. Rumahnya, keluarganya itu bakal berefek panjang. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama para pejabat publik di Indonesia, karena sekarang itu masyarakat lagi geram dengan kondisi ekonomi yang nggak baik-baik aja, tetapi kalian melakukan hal-hal yang konyol dan menyakiti rakyat kecil. Hati-hati loh. Kadang kalau hukum di Indonesia sudah tidak bisa memberikan efek jera kepada kalian, hukum rimba seperti yang kejadian di Jakarta atau bahkan seperti di Nepal itu bisa terjadi pada kalian, termasuk juga anggota keluarga kalian. Itu adalah fakta yang aku lihat refleksi dari kondisi Indonesia saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook pageku dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.